Halo kakak adik semuanya, perkenalkan saya Bidan Unaweke dan bertugas di Puskesmas Suwewe, Kabupaten Malaka. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai pemeriksaan ibu hamil atau dengan kata lain antenatal care dengan singkatannya itu ANC. Silakan disimak ya. Pasti banyak yang bertanya, apa itu antenatal care atau ANC dan tujuannya dilakukan ANC secara rutin itu apa? Oke, yang pertama itu pengertian antenatal care sendiri atau ANC merupakan pelayanan pemeriksaan yang ditujukan kepada ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Jadi intinya dari ANC itu adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janin serta memantau kehamilan pada ibu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, untuk tujuan ANC sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama untuk meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua untuk memantau kemajuan kehamilan serta memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Yang ketiga itu mempersiapkan persalinan yang cukup bulan. Artinya cukup bulan di sini ketika dia rutin untuk memeriksakan kehamilannya, diharapkan pemantauannya itu persalinannya itu cukup bulan itu pada saat 38 minggu atau 40 minggu. Kemudian yang tujuan keempat itu mempersiapkan ibu untuk lalui masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Jadi dalam tujuan keempat ini dalam ANC setiap bulannya itu ada bagian pemberi informasi, edukasi itu ini mengenai persiapan, segala persiapan untuk persalinan ataupun persiapan diri untuk melalui masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Yang kelima, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran dan tumbuh kembang baik. Jadi, pada saat ANC, itu dipastikan, bidan memastikan bahwa ibu dan keluarga siap untuk menerima kelahiran bayi. Berapa kali sih standar kunjungan ANC selama kehamilan? Di sini ada 6 kali kunjungan selama kehamilan. Yang pertama itu trimester 1 pada usia kehamilan 1-13 minggu atau 1-3 bulan. Itu 2 kali kunjungan dan 2 kali kunjungan minimal kunjungan pada trimester 1 ini 2 kali bertemu dengan dokter atau diperiksa oleh dokter. Yang kedua, pada trimester 2 itu pada usia kehamilan 14 minggu sampai dengan 27 minggu atau pada usia kehamilan 4-6 bulan. Dan itu 1 kali kunjungan. Kemudian trimester 3 itu usia kehamilannya 28 minggu sampai dengan 41 minggu atau dari usia 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Itu 3 kali pemeriksaan dan pada trimester 3 ini minimal 1 kali kunjungan bersama dengan dokter. Oke, apa saja tahapan pemeriksaan ANC? Untuk tahapan pemeriksaan ANC itu dikenal dengan istilah 10T. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, tekanan darah. Yang ketiga, menentukan status gizi, yaitu mengukur lingkar lengan atas. Dan pada saat pengukuran didapati hasil lingkar lengan atasnya itu di bawah normal 23,5, maka ibu hamil akan dirujuk ke poligizi untuk memperbaiki gizinya. Yang keempat, tinggi fundus, dan tinggi fundus ini digunakan untuk mengetahui perkembangan janin dan untuk mengetahui berat badan janin. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, normal atau tidak. Yang keenam, imunisasi TT untuk mengurangi penyakit tetanus. Yang ketujuh itu tablet FE dan
Tablet tambah darah ini dikonsumsi ibu hamil minimal 90 tablet. Yang kedelapan itu dilakukan tes laboratorium mulai dari pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV, penyakit sifilis, dan beberapa pemeriksaan lab lainnya. Yang kesembilan itu dilakukan tata laksana kasus dari keluhan yang ibu hamil sampaikan. Yang ke-10 itu adakan temu bicara atau pemberian konseling kepada ibu hamil dan keluarga. Apa saja sih dampak dari ibu hamil yang tidak rutin melakukan pemeriksaan setiap bulannya? Dan dampak di sini ada 5 yang saya cantumkan. Yang pertama itu yang bahaya kehamilan secara dini tidak terdeteksi. Yang kedua, ibu hamil dengan anemia jika tidak melakukan pemeriksaan secara rutin, maka pada saat persalinan akan menyebabkan perdarahan. Yang ketiga itu kelainan bentuk panggul atau kehamilan ganda yang dapat menyebabkan sulitnya persalinan normal tidak terdeteksi. Yang keempat, komplikasi atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi atau hipotensi yang tidak terdeteksi. Yang kelima, itu pertumbuhan dan perkembangan janin yang tidak terpantau dengan baik. Oke, ini ada informasi mengenai pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan yang pertama itu untuk golongan darah untuk memastikan jenis golongan darah apa yang dimiliki oleh ibu. Yang kedua itu ada pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan HB untuk mengetahui ibu kekurangan darah atau tidak. Yang ketiga untuk penyakit hepatitis. Yang keempat itu pemeriksaan protein urin untuk mengetahui ibu hamil dengan preeklamsi ringan atau berat. Yang berikutnya itu mengenai pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan malaria, pemeriksaan HIV, dan pemeriksaan penyakit sifilis. Oke, untuk informasi berikutnya itu ada tanda bahaya pada kehamilan dan ada 6 tanda bahaya pada kehamilan yang harus kita bahas. Yang pertama ada air ketuban keluar belum waktunya, yaitu air ketuban yang merembes sebelum tafsiran persalinan yang ditentukan atau yang seharusnya terjadi. Yang kedua, itu ada muntah terus-menerus dan ibu hamil tidak mau makan sama sekali. Sebab ini akan menyebabkan ibu hamil dengan dehidrasi. Yang ketiga, ada bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Dan kalau ini terjadi, maka harus segera dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah ibu hamil ini dengan preeklamsi ringan atau berat. Yang keempat itu adanya perdarahan selama kehamilan. Yang kelima adanya demam tinggi. Dan yang keenam itu kalau ibu hamil rasa janinnya kurang bergerak atau tidak bergerak sama sekali, maka itu segera ke puskesmas atau ke Poskesdes untuk memeriksakan keadaan janin. Oke, tahap berikutnya saya akan memberikan informasi mengenai perawatan ibu hamil dan hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu hamil. Untuk perawatan sehari-hari itu istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan, kemudian pemenuhan pola makan yang bergizi dan seimbang. Dan untuk hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu hamil, yang pertama itu adanya kerja berat, melakukan kerja berat, aktivitas berat. Yang kedua, merokok atau terpaparnya asapan rokok. Ketiga, minuman alkohol. Keempat, tidur terlentang lebih 10 menit. Yang kelima, ibu hamil minum dengan obat tapi tanpa resep dokter. Yang keenam itu mengenai stres berlebihan. 6 hal ini perlu dihindari oleh ibu hamil. Karena dari 6 hal ini akan mengganggu pertumbuhan
dan perkembangan janin serta mengganggu juga psikis ibu hamil sendiri. Itulah beberapa informasi yang saya ingin sampaikan, dan di akhir video ini saya ingin menyampaikan satu kalimat afirmasi positif yang saya mau setiap kali bangun pagi ataupun tidur ibu hamil mengucapkan dengan tenang dan memaknai setiap katanya. Kalimat afirmasinya itu, aku sangat menikmati proses kehamilan dan siap untuk menyambut persalinan dengan baik dan menyenangkan. Jadi sekian ya, terima kasih karena sudah menyaksikan video singkat ini, dan semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Dan juga semoga pertumbuhan dan perkembangan janin diberkati oleh Tuhan, dan kehamilan yang dialami oleh ibu membawa berkat bagi kehidupan keluarga. Amin. Sekian, terima kasih. Bye-bye.